selamat pagi Semeton. Kembali lagi di Prajuru Inspirasi bersama saya, Wiryawan. Kali ini saya akan membawa Prajuru Inspirasi on the road. Siapa nih kira-kira inspirator kita pagi ini? Mari ikuti. Nah, kita sudah sampai di tempat inspirator kita hari ini. Yuk ikut ke dalam. Om Swastiastu, Mbak. Apa kabar ini? Baik, apa kabar? Luar biasa sekali. Terima kasih waktunya. Oke. Kita sudah dadakan tiba-tiba ngubungin Mbak hari ini untuk sedikit berbagi dengan teman-teman Prajuru. Dengan senang hati. Baik. Halo, selamat pagi Semeton Prajuru Inspirasi BNN Kota Denpasar. Seperti yang saya bilang tadi di awal, kali ini saya membawa Prajuru Inspirasi on the road. Kita langsung mencari inspirator kita, narasumber kita hari ini. Saya perkenalan dulu ya, ada Mbok Sakdek di sini, pemilik GS Mode. Ya, mode. Jadi beliau ini adalah seorang fashion designer yang kebanyakan karyanya adalah kebaya, baik modifikasi maupun kebaya Bali ya, yang sangat terkenal di Bali, dan juga saya beberapa kali nih lihat dipakai juga di tingkat nasional oleh beberapa selebritas dan juga figur-figur nasional. Bahkan ada ibu mantan RI 1 ya, istri keempat dari Pak Soekarno. Oh ya, Ya. Ibu Dewi Soekarno. Iya, luar biasa Ibu Dewi Soekarno, benar sekali. Jadi memang luar biasa beliau ini. Kita akan kulik sedikit, tanya-tanya sama beliau, inspirasinya seperti apa, bagaimana bisa menjadi fashion designer sampai seperti sekarang ini. Ikutin terus di Prajuru Inspirasi. Kita lihat video berikut ini dulu. Desa Made Arisanti Dewi atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Sakdek adalah pemilik dari GS Mode. Usaha yang telah ia dirikan sejak 19 tahun lalu berawal dari hobi membuat sketsa ketika masih duduk di bangku SMA. Ketekunannya dan juga konsistensinya telah membawa namanya berkibar sebagai fashion designer ternama baik itu di Provinsi Bali maupun di Indonesia. Nah, itu tadi Viti dari Mbok Sakdek, luar biasa kan? Ingin tahu lebih dalam lagi kan pastinya? Boleh deh saya mulai ngulik-ngulik nih sedikit tentang Mbok Sakdek. Silahkan. Bagaimana kabarnya Mbok? Baik. Baik. Nah, ini kan lagi pandemi. Ya. Apakah ada perbedaan selama dulu masa masih normal-normal aja, kemudian dengan kehidupan new normal plus pandeminya sekarang? Sangat berbeda. Dan baru kali inilah saya dan tim merasakan hal, kalau mungkin teman-teman saya dulu tahun 2017 sudah banyak yang nanya, gimana usahamu, perkembangannya bagaimana, sedangkan mereka sudah mulai turun kan. 2018 juga udah pada nanya. Sebenarnya ya baru kali ini karena ada social distancing kan, jadi kita yang bergerak di wedding, kebanyakan wedding bener-bener close dan nggak boleh ada keramaian. Banyak yang batal juga waktu itu awal-awal pandemi, dan memang order langsung hampir 90% lah, itu berubah banget. Tapi how to keep up the situation biar tetap
semangat, ya. nggak hanya Mbok ya, berarti kan hanya beserta timnya, Ya, gimana? kebetulan saya sampai saat ini dari awal pandemi tahun lalu kita nggak pernah tutup. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, salah satunya ini, saya kan punya keinginan dulu itu pengen kasih sesuatu sama customer selama 18 tahun berkarya. Nggak pernah sih kasih sesuatu gitu, gift gitu. Jadi saya sama tim, saya paksa mereka untuk bikin gift, itu ada clutch sama masker. Jadi dibikin mereka update di sosial media. Kalau mereka pernah pakai produk kita, GS Mode, itu dari tahun 2002 sampai 2020 kemarin, mereka antusias sekali. Jadi yang saya pikir cuma 100, itu kita akhirnya mengeluarkan 170 ya, gift itu. Jadi kita bikin sendiri. Nah, itu salah satunya. Tapi kalau buat saya pribadi, pandemi ini kesempatan untuk banyak belajar, terutama di luar yang selama ini kita kerjakan ya. Kalau saya di fashion gitu kan, ternyata kita perlu upgrade juga, nggak bisa kita di situ-situ aja ya. Kayak misalnya saya ikut kelas-kelas online itu, saya bersyukur sih, awalnya bersyukur banget kalau pandemi itu saya bisa belajar banyak, kayak komunikasi, marketing yang benar-benar juga menunjang kan. Jadi kita nggak bisa cuman taunya pengetahuannya di fashion aja, nggak bisa berkembang nanti. Jadi itu kesempatan belajar. Berarti benar-benar menggunakan waktu yang terjadi pandemi social distancing ini dengan self development ya, jadi mengembangkan diri sendiri. Jadi mengaktualisasikan diri juga berarti kan, Mbok? Iya, benar. Memang di masa sekarang ini kita memang tidak bisa ya terpaku pada situasi, benar kan, Mbok ya? Kita memang harus tetap move on, melanjutkan hidup, tapi dengan hal-hal yang produktif dan positif. Harus produktif, karena kalau sekalinya kita diem, ya untuk memulai hal yang baru itu enggak. Aduh, susah banget ya. Apalagi nanti harus lebih malah terbawa situasi suasana ya, malah down atau gimana kan. Termasuk tim saya, jadi mereka pun semasa pandemi harus belajar banyak hal lagi. Misalnya kalau yang dulu kan memang kita pisah, kalau yang finishing aja, kalau yang jahit aja. Jadi mereka harus, ayo yang dulu nggak pernah belajar ini belajar ini lagi. Nah itu luar biasa, kesempatannya di situ ya. So this is kind of leader actually ya. Jadi memang memiliki GS Mode tidak hanya tentang menyalurkan hobi fashionnya Mbok ya, tapi juga kan memimpin sebuah tim. Memimpin sebuah tim pasti harus leading by example. Leading diri sendiri dulu ya. Nah, kok bisa sih kecantol sama dunia fashion itu gimana sebenarnya awalnya? Ya. Kalau kata sahabat-sahabat saya, kalau saya sih ngahnya dulu karena akhir kuliah semester 8 itu saya cuma ada 2 pikiran, apa ya yang bisa kalau saya kerja saya masih bisa ngurusin anak saya, keluarga saya. Yang kebayang kok cuma 2 ya, kalau nggak jadi dosen jadi penjahit. Ternyata kalau kata sahabat saya, kamu lo dari SMP yang ngedesain baju gerak jalan siapa? Kalau saya ingat, oh iya ternyata saya. Yang ngedesain baju tari kalau SMA itu siapa? Oh ternyata saya ada di situ juga. Ternyata emang udah ada, tapi kita kan dulu waktu zaman kita SMA gitu kan, orang tua nggak yang bakat kamu apa, enggak kan, jadi random. Udah kamu pilih yang mana. Kalau teman-teman kayaknya bagusnya, bukan bagus sih, gengsinya di IPA, jadi kejarnya ke sana gitu kan. Sepertinya kita pada bahasa-bahasa ini ya, parenting yang seperti itu ya. Jadi nggak diarahkan, kamu tuh bakatnya di mana gitu, enggak kan. Jadi orang tua benar-benar bebasin, kita juga nggak tahu kan yang mana kemampuan kita sebenarnya, kelebihannya di mana kita nggak tahu. Berarti itu nggak langsung gitu aja Mbok ya? Enggak. Dulu memang mungkin tanpa Mbok sadari sudah melakukan ya, bikin desain dan sebagainya, tapi baru benar-benar ngehnya at semester 8 itu ya? Iya, karena itu pun karena keinginannya kalau keluarga biar bisa ngurus anak sih, idealnya gitu kan. Kalau seandainya kita tahu lebih awal kan, saya pasti sekolahnya di sekolah fashion, nggak kuliah di manajemen keuangan gitu kan. Tapi kan nggak pernah merasa menyesal, tapi ternyata kesini oh nggak juga. Kuliah atau mengenyam pendidikan apapun itu penting, karena itu membantu kita meluaskan pola pikir ya. Pola pikirnya itu jadi berbeda, lebih luas. Nah dari situlah, kalau orang bilang itu telat, buat saya enggak.
tetap aja otodidak, hayo aja. Jadi memang akhirnya dengan otodidak kita bisa. Berarti dari waktu mulai realize, oh kayaknya saya tertarik di lebih profesional di dunia fashion, itu apa langkah pertama yang Bu ambil ketika itu? Langkah pertamanya setelah selesai kuliah, walaupun nilainya termasuk, saya termasuk yang lulusnya pertama di angkatan saya itu, memutuskan untuk tidak bekerja apa ya, yang tidak ada hubungannya dengan fashion. Kalau di Bali kan nggak gampang, cuman ada garment, butik itu nggak terlalu banyak. Dan saya kan bukan sekolah di dunia fashion, jadi nyari kerjanya juga nggak gampang kan. Mau dipakai apa dasarnya kalau saya melamar di mereka. Nah, bertahan nggak ngelamar di kantor-kantor itu walaupun dengan IPK yang lumayan, itu jelas membuat orang tua saya, terutama ibu saya, karena bapak saya udah meninggal, itu tidak setuju lah. Rugi rasanya kamu kuliah jauh-jauh gitu kan. Tapi keteguhan saya untuk saya nggak suka kalau nggak di sini gitu. Nah, itu mungkin yang bikin saya cari terus. Kalau saya mau ke sini, ayo kerja di mana dulu. Akhirnya saya ketemu kerja di tempat saudara saya. Dia punya tailor gitu, jahit. Jadi dia ngerjakan seragam. Saya banyak belajar di situ. Berarti memang tidak mengambil pendidikan formal ya tentang fashion. Enggak. Berarti enggak sama sekali. Langsung learning by doing gitu ya. Yep. Wow, luar biasa. Dan ya ilmu otodidaknya itu yang harus kenceng ya. Nggak boleh, maksudnya nggak bisa, nggak ada alasan sih kalau nggak mau belajar, karena emang nggak sekolah itu aja. Karena hidup adalah belajar kan juga Mbak. Betul banget. Itu berapa lama dari waktu pertama kali magang di tempat saudara, mencoba untuk terjun di dunia fashion, kemudian sampai akhirnya bisa pede gitu untuk bikin sendiri? 2000 saya kerja di saudara, 2002 saya udah buka. 2 tahun? 2 tahun, tapi setahun di saudara, setahunnya lagi gayanya mau cari modal gitu kan. Ya sempat kerja di Falas juga, walaupun loss-nya banyak. Terus kerja, nggak kerja lagi, bikin pernik-pernik yang bisa dijual cepet, biar dapat duit aja. Karena waktu itu kan saya masih kos sama kakak. Jadi melakukan apa aja yang bisa dilakukan, karena nggak kebayang juga kalau mau langsung buka jahit, modalnya nggak ada. Tapi akhirnya support teman-teman saya waktu di BD ya, namanya BD Tailor itu, mereka yang ayo dibuka, bikin aja. Jadi saya telepon saudara-saudara bapak saya yang Denpasar, saya telepon, tante mau bikin apa gitu, dengan modal, memang kebiasaan saya waktu itu kan ngedesain. Ya gambar aja, ngedesain. Jadi collect order keliling, terus dikerjain lah sama tukang-tukang yang masih kerja sama saudara saya. Jadi pulang kerja mereka sore lemburnya ngerjain kerjaan saya gitu. Itu awalnya. Jadi nggak ada tempat, saya masih di kos, keliling tiap hari, diteleponin itu tante-tante itu yang mau bikin ini dari spray, gorden iya, baju seragam, apa aja. Dari from the first step yang tadi itu, kemudian sampai akhirnya menjadi GS mode yang sekarang ini, it takes berapa tahun? Kalau tahun ini 19 tahun. 19 tahun? Ya, Wow, 2002 luar biasa. kita mulai. So, dari 2002 itu sudah bernama Udah GS mode. mode. Ya. Oh, wow. Nah, itu awalnya kan kalau akhirnya ya itu kemurahan hati Tuhan yang ajaib menurut saya. Dengan keliling itu tiba-tiba ada adik ibu saya yang nawarin, kamu buka usaha apa? Jahit. Di mana? Nggak ada, di kos aja. Lo gimana caranya? Jadi akhirnya om yang kasih modal untuk kontrak tempat 2 tahun. Ada ibu saya yang akhirnya luluh juga, kasih modal juga. Setelah melihat oh ternyata emang nggak mau anaknya modal. Akhirnya ibu yang nyerah. Dengan modal 20 juta ya, 18 juta. 16 juta untuk kontrak, itu 2 tahun, 8 juta setahun. 3 jutanya untuk renovasi toko, dan ada beli alat ya kayak mesin jahit yang simple gitu. Kemudian 1 jutanya itulah modal kerja, bener-bener 1 juta itu modal kerja yang akhirnya diputer. Dan saya masih tidak bisa menggaji diri saya sendiri selama 2 tahun. 2 tahun. Ya,
2 tahun itu nggak bisa gaji, jadi yang Benar-benar untuk production semua ya. ya memang untuk usaha aja. Yang membiayai hidup kakak saya yang support banget, kakak saya perempuan, dan mantan pacar saya, suami saya sekarang. Itu yang setiap minggu gantian dah, nyawa nggak gitu. Mereka yang bergiliran memberikan uang gitu. Jadi memang ada support dari partner masing-masing, baik suami atau istri ya, seperti itu ya rekan-rekan ya. Dan tadi saya bisa ngambil sebuah pelajaran sih dari ceritanya Mbok. Memang kalau umpamanya orang tua nggak mendukung di awal, bukan berarti kita harus give up ya. Kita harus tunjukkan bahwa kita memang serius, kita memang mau sukses di bidang itu. Akhirnya juga luluh seperti itu ya. Luluh, dan ya maksudnya keteguhan kita memang pilihannya ini ya lakukan, jangan kita cuman Sekedar oh ya pengen aja. ini tapi kita nggak bertindak apa kan ya. Akhirnya ibu ya udah, dan support banget setelah itu ibu gitu. That's the most amazing ya buat Mbak. Banget. Kemudian kalau kita lihat dari tadi kayaknya full of happy story, tapi pernah gagal nggak sih dalam perkembangan 19 tahun ini, kayak gimana sebenarnya? Kalau gagal mungkin karena Mbok itu tipenya kan apa ya, kayak jalanin proses itu bener-bener step by step, bukan yang Instan. ya loncatannya. Ada kan memang tipe orang yang begitu mulai langsung kayaknya loncatannya udah 100. Kalau Mbak kan emang tipenya memang step by step, yang karena juga basicnya nggak sekolah di fashion ya. Jadi bener-bener bertahap banget belajarnya, otodidak. Kalau dibilang gagal, rasanya nggak terlalu merasa gagal, karena masih jalan kan. 19 tahun ini kalau misalnya gagal kan bener-bener yang jatuh banget, terus kita terus ganti usaha. Sedangkan di kita tetap aja jalan terus. Menurut Mbak sih gagal itu bukan ada, tapi mungkin karena nggak ngerasa itu suatu kegagalan, jadi hayo-hayo aja. Jadi itu like lebih ke tantangan buat Mbok ketika ketemu masalah-masalah itu selama 19 tahun. Iya, tantangan dan kesempatan untuk belajar sebenarnya. Tantangan dan kesempatan untuk belajar. Kan setiap tantangan itu ada orang anggapnya itu suatu yang ya itu dah, ini kegagalan ya, jadi kan terpuruk. Kalau Mbok sih oke, nggak berhasil bikin yang model itu, terus kita bikin apa nih? Cari lagi yang lain. Nah kayak gitu. Ya itu gagal kali ya buat orang, tapi kalau buat Mbok kesempatan belajar ya, justru. Itu. Ini yang sebenarnya anak-anak muda harus attitude seperti ini ya. Jadi ketika kita ketemu masalah sekali, itu bukan kegagalan ya. Pasti ada maksudnya. Ada maksudnya, kita bisa belajar dari sana, kita bisa menjadi diri kita yang lebih baik lagi ke depan. Lebih tough tentunya. Lebih tough. Lebih tangguh, karena kan ke depan ya kalau orang bilang kalau semakin tinggi godaannya pasti semakin besar, semakin besar gitu kan. Jadi sebenarnya proses-proses yang orang bilang gagal-gagal kecil itu sebenarnya prosesnya kita jadi lebih tangguh, lebih kuat dan lebih dewasa menghadapi kehidupan dan juga bidang yang ditekunin ya. Berarti luar biasa banget. Kalau role modelnya Mbok sendiri dalam kehidupan ini siapa? Bapak saya. Wow, kenapa itu? Karena bapak saya itu orangnya kan sangat apa ya, dia terbuka, terus membebaskan anak-anaknya untuk memilih dan menghargai pilihan. Jadi dari sekolah itu juga ya udah kamu mau di mana, dan beliaulah yang selalu kalau misalnya kalau sama musuhmu sekalipun kamu harus tetap baik. Oke. Hidupmu itu kan bukan berasal dari orang kaya, jadi kamu mesti berusaha keras dengan hidupmu, berupayalah, berbuat baiklah. Ya maksudnya yang hal-hal yang sederhana gitu. Jadi semua itu dapatnya saya dari bapak saya. Kemudian memang dulu yang lebih banyak ngomong bapak saya ya ketimbang ibu saya, jadi lebih banyaknya dapatnya dari bapak. Hal-hal yang sederhana yang akhirnya oh iya ya ternyata bapak benar juga ya. Kita jadi punya bekal untuk menyikapi ke depannya. Ke depan. Ya. Saya suka yang tadi, bahkan sama musuh pun kita harus baik. Nah, itu maksudnya gimana? Mungkin bisa di-share mungkin. Ya dulu saya juga nggak setuju nih. Waktu bapak saya ngomong kayak gitu, saya nggak setuju. Ya nggak bisa dong Pak. Orang jelas-jelas sudah bikin salah kan. Masa kita tetap baik kan nggak bisa gitu. Ya udah nanti kamu, maksudnya bapak selalu bilang nanti satu saat kamu akan ngerti. Nah, gitu. Tetap aja berbuat baik, karena apa? Kalau kamu dapat yang baik dengan siapapun,
ya intinya kamu harus berbuat baik dulu, nggak bisa kamu milih-pilih orang, pilih-pilih orang, oh aku nggak suka sama ini jadi aku nggak mau berbuat baik, enggak. Nah bekal itulah yang akhirnya saya bawa juga ke pekerjaan. Kita nggak milih kan, setiap orang yang datang tuh kayaknya customer ini baik deh, ini nggak baik deh, ibu ini judes banget loh ya, kan nggak bisa pilih, nggak bisa gitu ya. Orang datang aja udah bersyukur kan? Apalagi dengan modal kita yang memang waktu itu nggak ada sosial media, bener-bener dari mulut ke mulut, jadi saya sampai hafal, tahu dari mana, sampai saya tahu oh ini tingkatan ke-8 turunannya dari sini sampai tahu. Nah kalau kita membedakan untuk berbuat baik sama orang itu kan udah ya sama aja, kita juga akan dapat nggak baik. Kalau maksudnya kalau sama musuh sekalipun, ya sekarang sih saya baru paham. Ternyata memang begitu. Kan nggak ada yang kebetulan. Hidup tuh nggak ada yang kebetulan. Nah, kadang kalau kita merasa tidak berbuat satu hal yang kurang baik sama seorang, tapi dia datangnya sangat menyakitkan. Ya kalau di ajaran agama Hindu kan karma pala gitu kan, karma, hukum karma, reinkarnasi itu nggak ada yang kebetulan. Pasti kita pernah berbuat sesuatu. Nggak sekarang, tapi mungkin dulu. Pasti dulu kita pernah berbuat sesuatu yang case-nya berbeda, tapi rasa sakitnya sama. Sakit, kecewanya, rasanya itu kadarnya sama. Gitu. Dengan casing yang berbeda, jiwanya sama. Saya bilang, oh ini maksudnya. Berarti kita nggak bisa nih menjudge orang yang datang dengan tiba-tiba berbuat yang nggak baik, ya menyakitkan, terus kita langsung. Yang sekarang sih kalau saya dulu juga gitu. Gila ya, aku nggak bikin apa-apa. Jahat loh. Kok dia datangnya nggak enak banget, dia nyakitin gitu kan. Kalau sekarang ada yang datang gitu, oke, dulu saya udah ngapain ya. Jadi self reflect, jadi ya kira-kira apa yang terjadi ya dulu gitu. Jadi kita assess diri sendiri juga. Dan saya suka sih bener tadi yang dibilang, apalagi mboknya kan memang kerja di service ya ini ya, karena harus ketemu customer, jasa. Ya nggak mungkin dong baru klien datang terus pilih-pilih. Ya nggak mungkin. Gak bisa. Semua orang dilayani dengan baik. Ya sama. Dan ya namanya proses, tapi benar ini GS Mode ini adalah proses belajar saya paling banyak kalau di sini kan, karena ketemu banyak orang, terus ada tim saya yang sangat beragam, yang tiap hari bawaannya mereka nggak sama gitu kan. Proses belajar sabar ya di sini, belajar ikhlas ya di sini, belajar ngerti oh semua tuh ada waktunya ya di sini. Karena kalau dulu saya ditinggal sama staff saya pasti nangis bombay. Ditinggal sama pegawai saya, itu kenapa ya kok dia bisa berhenti, nah kayak gitu. Padahal kan semua kan ada waktunya. Kalau emang udah waktunya udah habis sama kita ya udah aja. Banyak hal yang bisa saya pelajarin di sini. Dan ini justru saya juga belajar, apalagi di dunia PNS ya, namanya kita abdi negara, pelayan masyarakat. Memang tidak bisa ketika orang datang membutuhkan bantuan kita baru dilihat agak judes sedikit nggak dilayanin, nggak mungkin. Apalagi di BNN ya, ada penyuluhan, ada rehab ya pasti akan ketemu banyak sekali jenis. Dan yang datang pasti orang bermasalah kan. Nah, kalau saya kan masih orang yang happy ya. Kita nggak bisa membeda-bedakan treatment kepada orang hanya berdasarkan penampilan maupun the way mereka present themselves. Luar biasa banget. Saya hari ini benar-benar dapat pelajaran ini. Saya juga belajar. Oke. Kalau saya lihat dan dengar tadi berarti pengalaman Mbok selama masa muda dulu, kuliah, kemudian finding your passion di dunia mode. Ada nggak sih dulu pernah ketemu namanya kenakalan remaja, drugs, seperti zaman sekarang anak SD, anak SMP aja udah ngedrugs gitu. Itu ya beda-beda banget ya. Saya kan zaman 90-an. Wah, zaman 90-an. Ngaku ketahuan umur. Ya, waktu zaman itu kenakalannya kan beda banget ya. Paling ya kayak jahilin gurunya tapi nggak kebangetan gitu kan. Enggak lah kayak anak-anak sekarang, saya juga agak kaget sih kalau sekarang. Cuman ya namanya perubahan zaman ya. Kalau dulu nakal-nakalnya itu, dan kebetulan saya berada di lingkungan pertemanan yang tukang belajar gitu kan. Sebenarnya anak IPA Mbok ya? Anak IPA, kelas 1. Jadi yang temennya baru masuk kelas itu udah yang semua buka buku. Aduh, ini sedangkan saya sebenarnya nggak nyaman di situ juga kan, tapi ya
karena emang sekolah nilainya yang menentukan harus di situ, ya udah terima aja. Agak nyesel juga sih, maksudnya kurang nakal waktu SMA itu. Jadi ceritanya kurang banyak. kurang seru. Tapi kan sekarang sudah menjadi ibu ini, kalau tidak salah. Berarti dengan pergaulan anak zaman sekarang dan dulu, apakah ketemu challenge menghadapi anak-anak zaman sekarang? Iya, ada anak saya nomor 1 kan SMA kelas 1. Ya, itu kan temennya dari SMP lah, yang temennya beda banget ya. Mereka yang baper-bapernya beda gitu kan. Baper anak zaman sekarang tuh kayak gimana sih kalau menurut lo? Ada sesuatu masalah sedikit sama temennya SMP dulu tuh, sampai yang temennya curhat, dia yang nangis kayak gitu. Ini kayaknya kita dulu nggak kayak gitu deh, gitu kan. Terus ditanya, itu masalahnya apa? Kayaknya masalahnya juga nggak yang jadi lebay-lebaynya gitu kan beda ya. Memang anak-anak zaman sekarang karena sosial media, pastinya mereka menyerapnya itu seperti apa, kita kan nggak bisa controlling 24 jam. Yes. Ya itu mereka dapatnya apa. Tapi yang paling bisa kita lakukan kalau saya sama suami, kita belajar berkomunikasi dengan baik. Karena modalnya itu sebenarnya. Kalau komunikasinya nggak bagus, kita nggak bakal tahu informasi dari si anak sendiri ya. Sedangkan kakak kan sudah mulai remaja, temennya kan udah mulai nih, ada yang temen SMP-nya, sekarang SMA, beda SMA, bergabung kan. Ada cowok, ada cewek, saya selalu ngingetin sama anak saya, kamu nggak usah membatasi pertemananmu, berteman sama orang yang bandel sekalipun, itu nggak apa-apa, yang penting kamunya. Ya kalau kitanya ya punya diri niat, kita sendiri ya, berarti. karena kalau dulu waktu saya juga SMA, teman saya yang bandel banyak, yang ya SMA ngerokok, zaman dulu kan kalau anak SMA ngerokok kan udah kayaknya udah bandel kan. Mereka yang temenan sama yang itu, saya biasa aja. Justru teman-teman saya yang bandel itu karena tahu saya gimana saya, mereka yang protek Segan, saya. Ya, mereka yang protek. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira membahayakan saya, mereka yang jagain, yang bandel-bandel itu. Jadi punya teman laki banyak, yang perempuan juga pasti banyak. Nggak pernah milih. Kita aja nih, niatnya apa mau temenan, kan itu ya. Kalau niatnya udah mau mendapatkan sesuatu, jadi nggak murni berteman baik, mesti juga ya kata tadi saya bilang, berbuat baik aja, dapatnya pasti yang baik, walaupun orang casingnya kayaknya sangar gitu. Sampai akhirnya udah mulai kerja kan di Bali, adalah beberapa teman yang ngajak dugem gitu kan, masih mereka memperlakukan saya, kalau dugem udah ya kamu minumnya yang ini aja, jangan yang ini gitu kan. Mereka ya udah dengan ya entah pakai atau apa gitu, saya tetap di safe zone. Kamu di sini ya gitu. Tapi ya dugem gitu sampai jam 2 biasa gitu. Nggak yang gimana-gimana. Berarti memang harus kembali ke diri kita sendiri ya, Mbak ya. Ya. Kita mau terbawa arus apa enggak? Apa mau stay true to ourselves? Ya. Apa nanti malah ikut-ikutan? Ya makanya jadi kalau nakal ya anak-anak saya sih dari awal bagaimana mereka harus tahu dirinya, menentukan sikap itu harus tahu. Akhirnya kamu tahu yang bagus yang mana, yang enggak, yang mana. Cuman yang dari kecil, adiknya masih SD juga, mulai menanamkan mereka yang harus kuatnya itu ke Tuhan. Karena kan perlindungan kalau mereka nggak di rumah itu ya tidak ada kecuali dari Tuhan. Yes. Wow. This is amazing parenting tips ya, buat ini ilmu ala-ala ilmu aja, ala coba ya. Buat para ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin menghadapi remaja zaman sekarang, ya demikianlah remaja saat ini ya. Memang kita yang harus pandai berkomunikasi, tentunya dari pihak orang tua sendiri. Karena dengan begitu baru mereka mau open up, mau cerita. Seru loh, kalau kita mau ya ikutin mereka gitu, yang sekarang mereka lagi seneng Korea gitu kan. Dulu saya yang aduh Korea apaan gitu kan. Tapi karena mereka di situ, saya biar bisa berkomunikasi kan, ya udah ngalah deh. Berusaha menikmati kalau mereka nonton Korea. Jadi mereka hanya cerita kan, kesempatan ngobrol yang lain gitu. Tapi seru juga sih melihat tingkahnya, kayaknya aku dulu nggak kayak gini. Jadi bener ya, communication is the key. Jadi
kita harus mampu berkomunikasi. Namanya komunikasi berarti dua arah, tidak hanya arah. satu arah aja seperti itu. Oke, last one tips nih Mbok untuk teman-teman para pendengar dari Prajuru Inspirasi menjaga diri dan tetap teguh sama impian yang mereka ingin kejar. Kalau saya kenali diri, kenali diri dulu. Karena kalau tidak kenal sama diri sendiri, kita juga nggak tahu kelebihan, kekurangan kita di mana. Kekurangan bukan berarti aib ya, Yes, tapi itu adalah bagaimana kita nanti merubahnya menjadi hal yang baik, kan itu. benar sekali. Karena orang itu kan nggak mungkin baik semua. Kalau kita udah kenal diri, kita jadi bisa tahu nih, oh yang baik buat kita yang mana, yang enggak mana. Dan akhirnya kita tangguh nih, saya pengennya di situ. Jadi tetap fokus di situ, gitu ya. Seperti saya dulu, maksudnya gini, kalau dulu kan saya nggak tahu harus mengenali bakat saya di mana, passion saya di mana. Sedangkan anak-anak sekarang punya kesempatan itu kan Luar biasa ya. sosial media tuh banyak banget ya. Kalau saya ini harusnya kemana? Nah, banyak yang bisa diserap dari sosial media yang positif ya tentunya. Kalau kita bisa, itu pasti sangat berguna untuk kita nanti. Nah, benar tuh, dimanfaatkan mumpung ini sudah teknologinya 4.0 ya. Banget. Sudah ada sosial media, akses internet sudah nggak kayak zaman dulu, Mbak. Udah beda banget. Beda banget. Kalau dulu cuma ada Yahoo, sekarang udah ada macam-macam. Sekarang kita iya, informasi terbuka. TikTok aja kan. Ya, Nah, TikTok itu sekarang kan udah banyak informasi juga di situ, bukan sekedar dance yang awal-awalnya itu kan. Kalau kita bisa manfaatin itu bagus, pasti bagus. Pasti aman. Jadi belajar sekarang, di masa sekarang ini bisa dari kapan saja, di mana saja. Jadi kalian bisa menemukan passion atau minat bakat kalian di mana. Ya. Tetap konsisten di sana, mengenali diri kalian sendiri, bagaimana kekurangan, kelebihan kalian. Sehingga kalian bisa menggunakannya secara optimal untuk mencapai impian. Siap. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan lanjut di sesi berikutnya setelah yang satu ini. Our hearts alive, firestorms, and when they strike, we feel the love, sparks will fly. Pedas banget loh. Ignite our bones, and when they strike, we light up the world. Gimana, enak kan makanannya? Enak Gus, tapi pedes. Nah, nasi jenggo pertama itu di Gajah Mada sini. Oh ya? Iya. Gimana tuh ceritanya? Jadi dulu, Gajah Mada itu kan kawasan perdagangan. Nah, para pedagang itu perlu makanan kan? Makanya mulai ada sepasang suami istri berdagang nasi jenggo di sini. Hebat ya, makanan sesederhana ini bisa jadi ikonik banget sekarang. Halo, kembali lagi Semeton di Prajuru Inspirasi. Kali ini kita di sesi 2, yaitu Rapid Question. Tapi sebelum itu kita kasih tahu dulu nih, Mbak Sade, Rapid Question tuh ngapain ya? Jadi ini agak sedikit, jadi ini agak sedikit mengerjai Mboknya ya, mohon maaf ini, tapi memang biar ada funnya sedikit. Okay. Jadi kita akan ngasih 10 pertanyaan cepat, pilihan, silakan dipilih. Nanti mungkin saya akan, kalau Mboknya pilih A mungkin gitu, kita akan elaborate kenapa sih milih A, kenapa milih B. Oke. Siap Mbak? Oke. Seru-seruan ya? Seru-seruan. Oke, breakfast atau dinner? Breakfast. Kenapa itu? Biar nggak salah paham sekalian. Bener banget. Karena memang kalau umpamanya kita lupa breakfast kan, nggak konsen. Nggak konsen. Terus ya. Kebaya atau gaun? Kebaya. Oke. Di rumah atau jalan-jalan? Di rumah. Karena pandemi? Bukan. Karena emang suka di rumah? Iya, ternyata itu. Gayanya senang lihat lihat postingan orang itu lagi di mana gitu kan. Tapi giliran udah kita mau menjalani, nah itu kayaknya kok malas banget ya. Terus lebih nyaman di rumah. Ternyata Boya adalah sama kaum mageran. Seperti banyak para milenial sekarang ini kaum mageran ya, megang HP gitu. Tapi Korea. Tahu-tahu udah 2 jam aja nonton banget. Mendengar atau berbicara? Mendengar. Karena dengan mendengar kita lebih, ya kalau mendengar tuh kan perlu kerendahan hati ya. Jadi mesti bisa lebih banyak juga yang didapat. Benar sekali. Menjahit atau membuat sketsa? Sketsa. Saya nggak bisa jahit ya. Saya nggak bisa jahit sampai saat ini. Tapi jago bikin desain. Iya. Sebentar. Saya yang belibet jadinya. Musik atau film? Musik.
suka yang mana? Apa aja yang enak didengar? Kalau yang sekarang Sekarang lagi didengar? tiap pagi saya mesti dengar musik dulu untuk up ya. Up mood. Ya, kadang kayak tadi pagi saya dengarnya BTS mix. Oh, ternyata ARMY juga ya. ARMY Apakah gara-gara- anaknya ARMY? Oh, Iya. banget. Oh iya, baiklah. Jadi biasa gitu ya. Kalau memang anaknya ARMY, keluarga bisa ARMY semua ya. Begitulah. Kemudian narkoba itu sehat. Sehat. Pastinya ya. Pastinya. Siapa sih yang mau pakai narkoba? Karena bisa menimbulkan ketergantungan, terus bisa merusak masa depan kita juga. Ya. Menginspirasi atau memimpin? Menginspirasi Kenapa? biar bisa jadi manfaat untuk banyak orang. Wow. Jadi mengaktualisasikan diri dan juga bisa bermanfaat bagi Ya. lebih banyak orang. Yep. Terkait juga sama yang tadi, do good and you will Get- menerima ya. good juga kan. Animasi atau laga? Animasi. Animasi. Ya. Apa ini dulu? Kalau laga itu saya sport jantung. Ah. Nah, animasi yang terakhir ditonton apa nih? Ikut anak-anak ya. Ya. Oh, ikut anak-anak. Iya, Oke. ikut anak-anak. Mereka maunya apa? saya Ibu-ibu ikut. gaul. Ngikut lah pokoknya. Ikut pokoknya. Yang terakhir, ekstasi atau betutu? Betul lah, jelas lebih Eh, enak. yes. Itu nggak bisa. Makanan khas Bali, makanan yang paling enak ya betutu. Betutu. Ya. Oke, tadi udah 10 pertanyaan, luar biasa. Ada memang. lagi dong, kurang. Oh, ada lagi. Kalau kebanyakan nanti malah kita ganggu ini ya kerjanya Mbak Sade. Apalagi saya tadi lihat banyak tertumpuk itu di meja kerjanya, Oh, orderannya iya. ya. Itu nanti bisa kita kerjakan setelah yang ini. Luar biasa tadi kita main rapid question dengan Mbak Sade. Responnya juga kece banget ya ternyata. Memang banyak hal yang kita harus update ya. Ya. Di masa sekarang ini tentunya kita harus mampu berkomunikasi lebih baik, kemudian tetap aktualisasi diri sehingga kita bisa mengejar impian kita, mewujudkannya walaupun banyak tantangan seperti yang tadi Ya. Mbak Sade bilang. Tapi kita harus tetap konsisten, itu intinya, dan mau tetap belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sebelum kita closing nih, Mbak, ada nggak pesan untuk pendengar, khususnya untuk generasi muda, Semeton Prajuru Belajar BNN Kota Denpasar? Cari banyak cara untuk bisa tetap sehat jasmani, secara fisik dan batin ya tentunya. Karena kalau fisik aja batinnya nggak sehat, kita juga nggak bisa berkarya. Nah, cari banyak cara karena di sosial media banyak banget caranya. Jangan berhenti belajar. Dengan sehat jiwa dan raga itu kita akan bisa mengejar impian kita. Benar banget. Jadi harus tetap sehat jasmani dan rohani, mental dan juga fisik kita harus sehat. Jangan sampai kena narkoba karena itu kedua-duanya bisa kena, mental dan fisik bisa kena. Kemudian tetap fokus sama impian, tetap terbuka diri untuk belajar dan Banyak belajar. hal. Luar biasa. Thank you Mo untuk kesempatan hari ini. Jangan lupa terus nonton Prajuru Inspirasi di YouTube BNN Kota Denpasar karena setiap minggunya kita akan menghadirkan inspirator yang luar biasa. Next episode apa? Subscribe dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Komen. Iya. Tekan tombol loncengnya. Iya, luar biasa. Terus jangan lupa juga bisa di-follow Instagramnya Mbok Sade, nanti ada di bawah sini ya. Oke, ada YouTube juga katanya. Ada. Boleh ya, nanti di sini juga. Jadi jangan kemana-mana. Minggu depan kita akan kembali lagi. Goodbye. Bye.